jejak-jejak Rasulullah SAW sampai yaumil qiyamah nanti. Ayyuhal mukminin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan mentadabburi bagaimana surat Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 4 yang insyaallah kita bersama-sama mempelajari ayat ini, mentadabburi makna kandungan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita pahami bahwa surat Al-Mulk ini adalah surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Maka disebut dengan surah Al-Makkiyah. Fase-fase Mekah, surat yang diturunkan di kota Mekah ini tentunya surat yang di dalamnya adalah mentakid, menguatkan sisi dasar keimanan, akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tentunya adalah Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat Mekah ketika itu. Mereka banyak di antara mereka adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupannya lebih banyak mensandarkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan mensandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditaksis, mendasarkan, mengkuatkan bagaimana keimanan masyarakat Mekah ketika itu. Dan surah Al-Makkiyah tentunya di dalamnya itu bukan banyak menjelaskan bagaimana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bagaimana berkaitan dengan hadal halal, hadal haram. Ini berkaitan tentang halal, ini haram, ini mandub, ini makruh, tidak. Tapi berkaitan dengan bagaimana masyarakat itu adalah kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Makkiyah, surat Al-Mulk ini berhubungan dengan surat At-Tahrim. Kalau kita bicara tentang surat At-Tahrim itu maratibnya, penyusunannya, kalau kita dalam surat Al-Quran, dalam mushaf Al-Quran itu, maka surat Al-Mulk itu adalah ba'da surat At-Tahrim. Di dalam surat mushaf Al-Quran itu setelah dengan surat At-Tahrim. Kita berbicara dengan surat At-Tahrim, misalnya di akhir-akhir ayat ini, surat At-Tahrim ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah memberikan sebuah masalah, perumpamaan kepada orang-orang kufar dengan surat yang terakhir, yaitu adalah surat yang ke-10 sampai 12. Apa yang disampaikan? Ini alaqah, hubungan antara surat Al-Mulk dengan surat At-Tahrim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imratan Nuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah contoh perumpamaan bagi orang-orang kufar, orang-orang kafir yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, yaitu imra'atan Nuh, istri Nabi Nuh alaihissalam, dan juga adalah wa imra'ata Lut, yaitu adalah istri Nabi Lut alaihissalam. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin, yang mereka berdua itu di bawah wawasan, di bawah penguasaan dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yaitu adalah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fa khanatahuma falam yughni anhuma. Tapi mereka adalah orang-orang, dua istri itu adalah berkhianat. Tentunya adalah ini berkaitan bukan berkhianat, mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berkhianat dengan atau dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dakwah Nabi Lut alaihissalam. Jadi bukan artinya adalah mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka adalah berkhianat dengan dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dengan dakwah Nabi Lut alaihissalam. Maka di akhir ayat ini waqila dakhulun nar ma'ad dakhirin. Maka tentunya adalah mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ma'ad dakhirin. Ya, pada mereka yang sudah menjadi dicap dengan ahli nar. Nah,
Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia mengingkari dakwah Islam. Dia percaya dengan Allah, Rabbus samawati wal ard, dia percaya bahwa Allah lah mengatur alam semesta. Dia percaya bahwa Allah Ar-Razzaq, tapi dia mengingkari dakwah Islam. Itu banyak. Maka itulah kita lihat bagaimana mencerminkan istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, banyak. Maka di ayat selanjutnya kemudian Allah juga sampaikan adalah wa daraba matalil ladzina amanu. Allah kemudian memberikan sebuah perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Yaitu adalah imra'ata Fir'aun, yaitu adalah istri Fir'aun. Itu qalat rabbi ibnli 'indaka baitan fil jannah, maka istri Fir'aun itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala baitan fil jannah, yaitu surga, rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari ketengilan tingkah laku Fir'aun dan strategi Fir'aun yang tentunya adalah ini membuat makar terhadap dakwah-dakwah Islam yang dilakukan oleh Fir'aun yang terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini permintaan istrinya Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meminta agar beliau diselamatkan terhadap strategi orang-orang zalim ketika itu. Dan kemudian al-alaqah, hubungan antara surat Al-Mulk dengan surat At-Tahrim ini juga digambarkan dengan ayat 12. Sebagaimana Allah sampaikan kepada kita, menjelaskan wal Maryam binti Abana Imran allati ahsanat farjaha, yaitu adalah Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha, yang selalu menjaga kehormatannya. Ya. Fanafakha fihi min ruhina. Dalam ayat ini para ulama tafsir berbeda pendapat bagaimana mentafsirkan fanafakhna fihi min ruhina. Dalam tafsirnya, tafsir Wajiz, Wahab Zuhairi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, yaitu memerintahkan Jibril untuk meniupkan rih di antara farj, di antara kehormatannya Maryam bin Imran. Ada mengatakan juga dalam tafsirnya As-Sa'di mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril meniupkan ruh itu ke dalam pakaian yang dipakai oleh Maryam bin Imran. Terlepas dari multi tafsir yang ditafsirkan pada mufassirin, maka bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah tidak lain adalah untuk mengimani apa yang terjadi terhadap Maryam binti Imran, yang menjaga kehormatannya. Dia mengandung seorang nabi, seorang manusia yang mukhtar yang dipilih Allah Subhanahu wa taala dunal ab, tanpa ayah. Ini kalau di akhir zaman nggak ada lagi. Yang hanya terjadi adalah di Maryam. Nah, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya adalah bahwa surat Al-Mulk ini surat Al-Makkiyah yang menandakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang pertama kali Allah menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita lihat berbicara tentang surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala kalimatnya tabarak, maka para ulama tafsir mengatakan, ada mengatakan tafsir Ibnu Katsir mengatakan ta'ala wa ta'azzama, meninggikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang bagaimana As-Sa'di mengatakan adalah at-tazid fil barakah, menambahkan keberkahan, memberikan multi keberkahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak yang memuji diri sendiri, sebagaimana dalam surat Al-Isra yang kita masyhur ayat ini adalah subhanalladzi asra, bahwa Allah memuji bagaimana dirinya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Tabarakalladzi biyadil mulku, bahwa kerajaan alam ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan maka Al-Mulk ini adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat Al-Mulk ini
Ya, makanya banyak penamaan surat Al-Mulk itu yang pertama adalah dia Al-Mulk itu sendiri. Maka bisa jadi adalah dia mengatakan tabarakalladzi biyadil mulku, ada mengatakan adalah tabarakul mulku yang memberikan keberkahan kerajaan. Maka kerajaan yang lain itu tidak kekal kecuali Allah. Lihat bagaimana kerajaan Majapahit, kerajaannya Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam yang junutnya, yang prajuritnya itu terdiri dari binatang, terdiri dari bangsa jin dan sebagainya. Dan bagaimana kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam meyakini yaitu adalah kerajaan Bilqis, ya, juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la yabqa. Mereka kerajaannya tidak kekal kecuali adalah kekalan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah memberikan keberkahan-keberkahan itu, melipatkan keberkahan kepada siapa yang dikehendaki. Sebagaimana kemudian kita lihat tentang bagaimana Allah memberikan sebuah kekuasaan ya terhadap kita semuanya, bagaimana al-waqi'iyah, realita yang terjadi misalnya, bagaimana kemudian fisik yang kita ada, yang kita alami, bagaimana kemudian adalah nasab yang tentang kemuliaan. Tidak ada nasab yang kemuliaan kecuali kemuliaan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan itu, jamaah salat zuhur yang ta'ala itu bukan dari nasab yang dimiliki seorang ayah, tidak, bukan. Tetapi adalah kemuliaan itu tentunya al-izzah, kemuliaan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membenarkan Allah. Ini makanya kalimatnya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah adalah Maha segala sesuatu. Apa yang kita kehendaki pada hari ini, ya bisa jadi kita buat sebuah al-khutuwat, kita memberikan sebuah langkah-langkah. Kita punya perencanaan. Bisa jadi adalah Allah merusak perencanaan kita yang kita anggap baik. Allah merusak perencanaan kita yang kita anggap baik. Allah hancurkan perencanaan kita yang kita anggap baik. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah mengetahui segala sesuatu, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah hancurkan. Allah mengetahui bahwa perencanaan yang kita buat ini, Allah tahu itu tidak baik dengan kita. Tidak baik untuk kita, tidak baik untuk anak kita, tidak baik untuk keluarga kita. Allah hancurkan semuanya. Allah kemudian rusak perencanaan kita. Allah menginginkan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perencanaan itu baik. Tidak hanya perencanaan itu baik adalah di sisi di dunia, tetapi Allah menginginkan perencanaan seorang mukmin itu adalah dia baik di dunia dan baik di akhirat. Dan endingnya adalah mereka berada di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan. Dan kemudian jamaah salat zuhur yang taala, kemudian dalam ayat yang selanjutnya Allah sampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kalau terjadi Allah bicara masalah bagaimana Allah berikan keberkahan, ya. Di sini juga Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan, Allah jadikan, ya, al-khalaqa. Kenapa Allah kalimatnya khalaqa, tidak maka ja'alal mauta, tidak menjadikan maut dan kehidupan itu kalimatnya ja'ala, tapi Allah mintanya khalaqa. Ini ada maksud di dalam. Maka ulama tafsir mengatakan ada begini dan demikian. Tapi Allah hendak ingin menghinakan Bani Adam, manusia ini dengan kematian. Dan tentu adalah menjadikan kehidupan adalah keberlangsungan, berkelanjutan, ba'dal haya, setelah kehidupan itu, kematian itu, maka dia tahu bahwa finish station yang terakhir itu adalah akhirat. Dia inginkan seperti itu. Allah menginginkan itu. Mengingatkan kepada manusia bahwa station yang terakhir itu adalah yaitu akhirat.
bukan dunia. Bukan eh, ketika kematian kita berada di alam kubur, tapi adalah al-haya badal ahya, kehidupan setelah kehidupan. Itulah akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian minta kepada kita, dikumpulkan kita, kemudian kita ditimbang kita, ya, di mana di antara kita adalah orang yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala semasa di dalam kehidupan kita. Maka itulah kalimatnya adalah ahsanu amal. Allah tidak mengatakan aktaru amal. Allah tidak mengatakan amal yang paling terbanyak, tapi Allah mengatakan ahsanu amala, amal yang berkualitas. Yang pertama, amalan itu adalah menekan sisi kualitasnya, bukan kuantitas. Ya, bukan kuantitas. Maka itulah ada seorang dalam sebuah kisah yang saya sering ulang ini, ada seorang yang kemudian masuk bersama Rasulullah SAW, kemudian dia sholat, ya, kemudian dia salam, kemudian nyamperin Rasulullah SAW, kemudian dia salam Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab waalaikumsalam. Apa yang disama Rasulullah mengatakan irji fa innaka lam tusalli, ulangi salat kamu. Fa innaka lam tusalli, kata Rasulullah SAW, sungguhnya engkau belum salat. Diulangi lagi seorang itu. Kemudian di akhir salam, assalamualaikum, kemudian dihampiri Rasulullah, kemudian datang Rasulullah, dia mengucap salam, salam menjawab kembali. Apa yang sama Rasulullah mengatakan irji fa innaka lam tusalli, kembalikan, ulang lagi salat kamu. Sehingga kamu belum salat, kata Rasulullah SAW. Sehingga kemudian seorang itu mengulangi salatnya kembali. Maka kemudian Rasulullah datang lagi, Rasulullah menyapa Rasulullah SAW kembali. Kata Rasulullah irji fa innaka lam tusalli. Diajarkan Rasulullah bagaimana salat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya terburu-buru, maka orang itu adalah yakin bahwa keimanannya terburu-buru kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya amalan itu adalah ditakkid, ditekankan adalah sisi kuantitas, sisi kualitas. Bukan kuantitasnya, bukan berapa banyak kita melakukan amalan. Salat qiyamul lail kita banyak setiap hari, tapi qualifies-nya tidak ada. Makanya kenapa salat kita banyak orang yang salat terus maksiat jalan. Iya, pada malam hari dia nangis-nangis di malam hari, paginya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu bukan berarti adalah dia berikhtilat dengan mahramnya, tapi dia berbohong kepada makhluk, berbohong kepada manusia, nyelip, mengambil hak orang lain, dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak jarang orang yang kemudian salat terus maksiat jalan. Karena salatnya tidak beres, tidak berkualitas. Amalnya tidak berkualitas, zikirnya tidak berkualitas, membaca Al-Qur'annya tidak berkualitas, sedekahnya tidak berkualitas. Perlu mentajdid, memperbarui. Bagaimana mentajdid, memperbarui amal-amalannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadal amal. Ini amal yang terbaik. Dan inilah amal yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diamalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalas, sudah selesai. Innahu min ahli jannah. Maka sungguhnya dia akan sesurga. Itu yang pertama. Maka tentunya adalah bukan berarti bahwa kuantitas itu tidak diperhatikan. Bukan berarti tidak dikuantitaskan. Namun kalau kemudian kualitasnya yang terbaik, kemudian diulang, didawamkan, diulang lagi, itu yang dimaksud adalah ahsanu amal. Makanya kalimatnya liyabluwakum ada lam liaj, kemudian adalah diistimrorkan, dilanjutkan dengan fi'il mudhari' continuous tense, maka terus bahwa kematian itu akan terus diulang ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentunya adalah kualitas yang dimaksud adalah kualitas at-ta'ah billah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rojaan dan ridho. Kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita itu mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, kita masuk surga itu bukan karena amalan banyak kita. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal kita karena kita masuk surga. Sebab kita masuk surga karena Allah ridho dengan amal kita. Bagaimana sebabnya Allah Subhanahu wa taala ridho dengan amal kita? Karena kita menjaga bagaimana kualitas kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu memperbaiki bagaimana kualitas amalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbaik. Ini yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian sebagaimana sampaikan, kenapa Allah mengatakan khalaqah untuk menjelaskan kematian dan kehidupan. Kenapa? Karena ini tentunya kematian itu adalah bukanlah ketiadaan,
tapi kematian itu adalah awal kehidupan baru dari kehidupan dunia. Jadi mati itu bukan ketiadaan, tapi kematian adalah awal kehidupan baru dari kehidupan dunia. Dan di situ adalah kita di alam barzah, kita akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kematian dan kehidupan adalah bukti fakta menunjang memperkuat hujjah keberadaan dan akhirat. Kenapa orang-orang kufar, orang-orang ateis tidak percaya dengan ahli dan dengan bukan percaya tentang tidak adanya, tapi bagaimana adalah dia tidak mau bertafakur melihat bagaimana alam semesta, perubahan-perubahan ekosistem, perubahan musim dan sebagainya. Itu yang tidak terjadi di orang kufar. Ya, jamaah salat zuhur wa ta'ala, karena waktu kita terbatas, tentunya ini tadabbur ayat 1 sampai 2. Mudah-mudahan di hari selanjutnya mudah-mudahan kita masih bisa mentadabbur ayat yang akan dilanjutkan 3 dan seterusnya. Dan yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita terus menumbuhkan, mengkuatkan keimanan kita, dan tentunya adalah kita mentajdid, memperbarui kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ibadah kita, amal kita ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita insyaallah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.